Jelas? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Baik. Kita kemarin sudah selesai di pembahasan tentang al-usul ats-tsalatsah, ya. Usul ats-tsalatsah. Kemudian kaitan antara ibadah itu sendiri dengan pembahasan al-usul ats-tsalatsah. Maka kita insyaallah hari ini akan memulai pembahasan baru terkait dengan tafsil yang ada di dalam al-usul ats-tsalatsah. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa idza qila lak man rabbuk faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al 'alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Ya. Apabila dikatakan ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, maka katakanlah bahwasanya Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah Rabbani, ya. Rabbani dari kata tarbiyah, nanti kita akan jelaskan ini. Wa rabba jami'al 'alamin bi ni'matihi, dan telah mengurus alam, seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, dan tidak ada sembahan bagiku kecuali dia. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Rabb semesta, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Wa kullu man siwallahi alam, dan segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku salah satu di antara alam tersebut. Ya. Fa idza qila lak bima arafta rabbak, ya, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Kemudian apabila ditanyakan kepadamu dengan apa kamu mengetahui Rabbmu, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar, malam, siang, matahari, bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya adalah as-samawati sab'u wa man fihinna wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Ya. Langit yang 7 dan yang ada di dalamnya, begitu juga bumi yang 7 juga yang ada di dalamnya dan yang ada di antara keduanya. Wad dalilu qauluhu ta'ala la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Ya, wa qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. War rabb wal ma'bud, Rabb itu adalah yang disembah. Wa dalilu qaulu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil 'ibadah. Ya. Kita masuk ke perkataan syarih. Qala syarih wafaqahullahu nafa'ana Allah bi'ulmihi ma fid darain amin. Syarah al-musannif rahimahullah, di sini penulis matan mulai menjelaskan yubayyinu al-asla al-awwal, fondasi yang pertama, prinsip yang pertama minal usuli tsalatsa, dari 3 prinsip fondasi. Wa huwa ma'rifatul 'abdi rabbah, yakni seorang hamba mengetahui siapa Rabbnya. Faqala, maka apabila dikatakan fa idza qila lak man rabbuk, apabila dikatakan kepadamu, ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, faqur rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al 'alamin bi ni'matihi. Ya. Yang telah mengurusku dan mengurus seluruh alam dengan nikmatnya. Far-rabbu huwallah, maka Rabb yang dimaksud adalah Allah. Wa rububiyyatuhu min tarbiyatihi al-khalq, ya. Bi ni'amihi adh-dhahira wal batinah. Dan rububiyah Allah itu
adalah dari tarbiyah Allah Subhanahu wa taala, pengayoman Allah Subhanahu wa taala al-khalqa terhadap makhluk-makhluknya bi ni'amihi dengan nikmat-nikmatnya. Jadi Allah ngayomi itu dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, adz-dzahirah wal batinah, baik secara zahir ataupun yang batin. Ya. Wa idza kana Allahu murabbihim, kalau kemudian Allah adalah menjadi murabbi, Allah yang menjadi murabbi, walahu rububiyatu alaihim, dan Allah pemilik rububiyah atas makhluk-makhluknya, fahuwal mustahiqqu ayyakuna ma'budahum, maka Allah lah yang berhak untuk menjadi sesembahan mereka. Walihada qala al-musannif ba'da dzikri rububiyatillah al-khalqa wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Oleh karena itu, penulis matan ketika menyebutkan, setelah menyebutkan rububiyah Allah terhadap makhluknya, maka penulis menurutkan konsekuensi dari rububiyah Allah itu apa? Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Maka dia adalah sesembahanku dan tidak ada bagiku sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah adalah satu-satunya Rabb, ya, Allah satu-satunya yang mentarbiyah makhluknya dengan nikmat-nikmatnya, maka begitu juga Allah satu-satunya sebagai sesembahan. Tsumma dzakara dalila rububiyyati wal uluhiyah. Kemudian baru menyebutkan dalil rububiyah dan uluhiyah. Faqala wad dalilu qauluhu ta'ala, dan berkata dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Farrububiyah, ya. Mana dalil rububiyah dan uluhiyah dari ayat ini? Farrububiyah fi qaulihi ta'ala rabbil alamin. Dalil rububiyah Allah Subhanahu wa taala ada di dalam penggalan ayat Rabbil alamin. Wal uluhiyatu fi qaulihi ta'ala alhamdulillah. Sedangkan dalil bahwasanya uluhiyah itu adalah milik Allah di dalam penggalan alhamdulillah. Falhamdu kainun lahu. Karena apa? Alhamdu itu diberikan kepadanya, ya, li'annahul ma'luhul mustahiqqul lil ibadah. Ya. Karena dia adalah al-ma'lul, yang disembah, al-mustahiqul lil ibadah, yang berhak untuk diberikan kepadanya ibadah, yang berhak untuk diibadahi. Ya, jadi beliau ingin menyebutkan di sini adalah adanya dalil rububiyah dan uluhiyah. Ya. Yang sebenarnya konsekuensi dari rububiyah itu adalah uluhiyah. Ya. Nah. Wa min ma'rifatillahi qadrun yata'ayyanu ala kulli ahadin. Dan di antara ma'rifatillah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, qadrun yata'ayyanu ala kulli ahadin, ada kadar yang wajib bagi setiap muslim. Ya. Dalam mengenal Allah sendiri itu ada kadar yang wajib. Jadi kan kemarin kan saya katakan ada ma'rifatullah, ya kan? Yang pertama itu ma'rifatullah di antara al-usul ats-tsalatsah. Nah, kita ini lebih berbicara kepada terus apa kadar wajib dari ma'rifatullah, ya, supaya kita kemudian punya konsekuensi dari setelah mengenal usul tsalatsa itu kita kemudian bisa beribadah dengan baik. Nah, beliau ini mengantarkan kepada kita bagaimana ma'rifatullah itu standar minimal yang harus kita tahu itu apa. Wa ma zada ala hadzal qadri fannasu yatafadaluna fihi. Adapun kadar setelah ini, lebih dari ini, itu manusia akan bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ya. Tapi ada kadar standar minimal yang awam dan alim itu harus punya sama, wajib untuk mereka ketahui. Ya. Wa usulu ma'rifatillahil wajibati ala kulli ahadin arba'ah. Ya. Kemudian usul dari ma'rifatullah al-wajibah. Ya. Pokok mengenal Allah yang kadarnya wajib itu bagi setiap muslim ada 4. Awwaluha ma'rifatu wujudih. Yang pertama, kita mengetahui wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu maujud. Ya, bahwasanya Allah itu ada. Fayu'minul 'abdu bi annahu maujud. Maka seorang hamba harus betul-betul beriman, ya, bahwasanya Allah itu ada. Itu yang pertama, kadar pertama. Wa tsaniha, kemudian kadar yang kedua, ma'rifatu rububiyatihi. Fayu'minul 'abdu bi annahu rabbu kulli syai'. Ya. Kadar yang kedua iman bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya segala sesuatu, ya. Wa tsalitsuha, kemudian yang ketiga ma'rifatu uluhiyatihi. Ma'rifatu uluhiyatihi itu apa? Fayu'minul abdu, seorang hamba beriman bi annahu huwallazi yu'badu bihaqqin wahdahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang diibadahi secara hak, ya, diddul batil. Ya. Maka peribadatan yang hak itu kalau hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabi'uha ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi. Mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'minul abdu, maka di sini seorang hamba beriman bi anna lillahi asma'an husna wa sifatin ula. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pemilik nama-nama yang baik, yang bagus, wasifatin ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Ya, ini kadar minimal iman secara umum yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Ya, kadar minimal. Nah, yang ini standar ini itu hendaknya kita beritahukan kepada setiap orang. Setiap orang biar tahu bahwasanya ini standar minimal kita mengaku mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qaulul musannif rahimahullahu tafsiran li al-alamin. Nah, kemudian beliau lanjut menjelaskan, setelah menjelaskan kadar minimal dari wajib dari ma'rifatullah itu apa, beliau di sini ingin sedikit menjelaskan dari tafsir al-alamin yang dikatakan oleh musannif, yang maknanya beliau memaknai wa kullu man siwallahi alam. Ya, musannif di sini mengartikan alam itu adalah sebagai segala sesuatu selain Allah. Hiya maqalatun, ya, beliau mengatakan itu adalah sebuah perkataan taba'a fiha ghairahu minal mutaakhirin, yang mengikutinya selain dia minal mutaakhirin, dari mutaakhirin, ya. Wa haqiqatuha, sedangkan hakikat dari perkataan itu kullu man siwallahi alam, itu kullu man siwallahi alam itu apa hakikatnya? Istilahun jaro bihi lisanu ulama'il kalam. Ya. Itu aslinya istilah yang ditawarkan oleh ulamaul kalam. Ya, oleh ahlul kalam. Itu. Taib. Ya, oleh ahlul kalam. Ini ulama-ulama mantik. Jadi mustalah itu sejatinya itu yang ada di lisan oleh ulama kalam, fasya'a wa da'a, yang kemudian tersebar. Wala aslalahu fi kalamil Arab, dan itu sejatinya bukan kalamul Arab. Ya, mengartikan alam dengan kullu man siwallah itu tidak akan antum dapati di kalam Arab. Fala yujad, maka tidak akan didapati fi kalamil Arab, di dalam kalam Arab, itlaqus mil alamin, ya, ketika kemudian mengitlakkan kata al-alamin ala majmu'i ma siwallahi subhanahu wa ta'ala, kepada sekelompok yang itu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Arab tidak mengartikan alam dengan ini. Ya. Nah, wa man sya'hu anna ulama al-kalam rattabu muqaddimatain. Kenapa kalau ulama kalam, ahlul kalam, ulama mantik itu mengatakan bahwasanya mereka mengatakan alam itu kullu ma siwallah. Ya, beliau ingin memberikan landasannya biar kita paham dari mana tafsir itu didapatkan. Dengan membangun dua muqaddimah, dua premis. Ya, dua premis. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu ada premis 1, premis 2, premis 3. Ya kan? Masih ingat enggak ini pelajaran bahasa Indonesia? Ya, jadi kalau bahasa Indonesia ini gini misalnya. Ya. Zaid adalah anak yang berbaju biru. Anak yang berbaju biru yang memukul Amr. Berarti apa? Natijahnya apa? Zaid adalah anak yang berbaju biru. Anak yang berbaju biru adalah yang memukul Amr. Berarti apa intinya? Zaid yang memukul Amr. Jelas ya? Premis 1 itu Zaid anak yang berbaju biru, premis 2 anak yang berbaju biru memukul Amr, maka kemudian konsekuensinya natijahnya, konklusinya itu adalah Zaid yang memukul Amr.
Jelas ya? Nah, ini mantik itu seperti itu kurang lebihnya. Ada muqaddimah satu, ada namanya muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, kemudian ada natijah. Ya. Nah, sama. Beliau juga di sini menyusun bahwasanya apa? Ihdahuma, yang pertama muqaddimah yang dibangun adalah Allahu qadimun. Allahu qadimun. Ya. Allah itu qadim. Qadim itu artinya la awwalalah. Ya, tidak punya permulaan qadim itu. Tidak ada awalannya. Ya. Wal ukhra al-alamu hadits. Lau awal. Ya. Wal mawjud wa qabla al-adam. Ya. Ma yasbiqul adam. Itu hadits yang didahului dengan ketiadaan. Ya. Baik. Nah, maka dari sini ketika dikatakan Allah itu qadim, sedangkan alam itu sifatnya apa? Hadits. Yang ini tanakut kan? Ya kan? Qadim dan hadits itu kan tanakut. Baik. Berarti di sini alam itu bukan apa? Sebagaimana hadits itu tidak mungkin qadim, sedangkan Allah itu yang disifati dengan qadim, alam yang disifati dengan hadits, dan hadits itu bukan qadim, maka di sini berarti al-alam itu bukan Allah. Jelas nggak? Allah itu yang disifati dengan qadim, ya kan? Nah, Allah itu berarti mausufnya, ya kan? Qadim itu sifatnya kita anggap, ya kan? Kemudian apa? Al-alam ini mausufnya, hadits ini sifatnya. Yang mana qadim dan hadits itu adalah sifat yang kalau kita temukan ini tanakut, bertolak belakang. Oleh karena itu kesimpulannya apa? Mausuf dari sifat ini itu juga bertolak belakang. Jelas nggak? Ya. Nah, jadi setelah diambil premis satu ini, muqaddimah satu, muqaddimah dua, maka akhirnya apa? Beliau mengatakan itu fa antajil muqaddimatan. Ya, maka kemudian dua muqaddimah tadi menghasilkan apa? Anna kullama siwallahi alam. Bahwasanya alam itu berarti segala sesuatu yang bukan Allah. Jelas? Sebagaimana hadis itu pasti bukan qadim, ya kan? Hadis itu bukan qadim, maka alam itu pasti juga bukan Allah. Ya. Itu. Jelas ya perbandingannya ya. Sifat kita bandingkan dengan sifat, mausufnya kita bandingkan dengan mausuf. Ya. Fahiya natijatun aqliyatun. Nah, sejatinya dari mana tafsir itu? Tafsir itu berdasarkan natijatun aqliyatun. Hasil akliyah, hasil penilaian akliyah. Secara mantik itu kan disusun dulu muqaddimah. Ini kan cara akliyah. Dalil akli itu seperti itu. Li qaidatin mantikiyah. Dari kaidah mantik. Lamat khalalaha fil lisanil arab. Jadi tafsir itu bukan diambil dari apa? Lisanul arab, tapi dari mantik, dalil mantik, dan menggunakan premis 1, premis 2 itu tadi. Ya, bukan dengan menggunakan apa? Istiqra' lisanul Arab. Ya, jadi kalau lisanul Arab apa? Melihat dulu ya di zaman jahiliyah, kemudian di zaman Rasulullah, kemudian di zaman mungkin Umayyah, itu alam ini diartikan oleh apa? Apa yang dipahami oleh orang-orang pada zaman itu dengan alam itu. Ya kan? Itu. Nah, itu cara mencari alam dari sisi lisanul Arab. Ya, tetapi ini ketika dikatakan dengan kullu ma siwa Allah, ini bukan dengan itu caranya. Mereka menggunakan ini dengan dalil mantikiyah. Ya. Makanya beliau mengatakan ini hasilnya dari dalil mantikiyah, bukan dari lisanul Arab. Ya. Fasmul alam fi lisanil Arab. Sedangkan ismul alam fi lisanil Arab, di lisannya orang Arab, yusta'malu lidalalati alal afrod al-mutajanisah. Itu digunakan untuk menunjukkan alal afrod al-mutajanisah, kepada individu-individu yang punya satu kesamaan, yang serupa. Fayuqal, maka dikatakan kalau di dalam lisanul Arab apa? Alamul ins, alam manusia, wa alamul jin, alam jin, wa alamul malaikah, ya, wa halum majaro, dan begitu seterusnya. Ya. Wa majmu'uha yusammal alamin. Baru kemudian alam-alam ini kalau dikumpulkan, itulah yang disebut dengan al-alamin. Ya.
Nah, jadi kalau lisanul Arab itu lil afrad al mutaja nisa. Ya. Wa ma la jinsa lahu. Nah, ini bedanya apa akhirnya? Wa ma la jinsa lahu. Maka ada kan individu-individu di alam semesta ini yang enggak punya duanya. Dia enggak punya jenis. Dia hanya sendiri, jomblo. Ya, dia betul-betul jomblo. Fi'lan, hakikatan, ya kan? Kalau antum kan mu'aqqad, ya kan? Mereka ini mu'abbad jomblonya. Taib, ya. Wala jinsalahu la yandariju fi hadza, maka dia enggak masuk di dalam alamin ini. Ya, karena alamin syaratnya dia apa? Al-afrad al-mutajanisah. Ya, dia enggak punya jenisnya. Contohnya apa sih? Kal arsh wal kursi al-ilahiyah ini. Ya, arsy-nya Allah dan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka memang cuma satu til. Itu. Ya. Maka enggak pernah disebut alamul kursi. Alamul arsy. Cuma satu. Ya. Wal jannah wan nar, begitu juga dengan al jannah dan an-nar. Ya. Fal maujudat siwallahi nau'an. Maka dari kalamul Arab, berdasarkan lisanul Arab ini, akhirnya apa? Maujudat itu ada dua jenis. Ya. Kalau tadi alam oleh mantik itu langsung diartikan alam itu pokoknya masih wallah, ya kan? Itu mentakmim pokoknya, berarti selain Allah itu adalah alam. Seluruh makhluk itu disebut dengan alam. Oleh mereka kan seperti itu, ya kan? Kullu man siwallah. Taib. Ya, hanya mungkin mannya di situ ada yang mengatakan kullu man siwallah, ada yang mengatakan kullu man siwallah. Dah, di lisanul Arab maujudat itu dibagi menjadi dua. Ya. Apa? Ahaduhuma al-afrad allati la nadhira laha min jinsiha. Sebuah individu-individu, ya, afwan, bukan sebuah, individu-individu yang tidak ada misalnya, yang tidak ada apa namanya? Jenisnya. Ya, yang tidak ada keserupaannya dari jenisnya dia. Fala yusyarikuha ghairuha fi haqiqatiha, yang kemudian tidak ada yang ikut serta ke dalam dirinya dalam hakikatnya. Ya, selain dirinya itu enggak ada yang ikut serta dengan hakikatnya. Jadi dia memang hakikatnya sendiri, enggak seperti insan, hayawanun natik. Yang disebut hayawanin natik itu banyak. Tapi ketika dikatakan kursi al-ilahi, itu ya cuma satu itu. Enggak ada yang masuk ke dalam kumpulan kursi ilahi, kecuali hanya dia saja itu. Kal kursi wal arsy wal jannati wan nar. Seperti yang tadi sudah disebutkan dari al kursi, al arsy, al jannah dan an-nar. Wal akhar, sedangkan yang lain, ya, jenis yang kedua dari maujudat itu apa? Al afradul mutajanisah. Individu-individu yang punya jenis, yang punya kesamaan. Ai al musyarikatu fi jinsin wahid. Yang mereka berkumpul dalam satu jenis. Wa yusamma majmu'uha bil alamin. Maka baru individu ini ketika dia bersama dengan jenisnya disebut dengan alam, ya kan? Alam-alam ini ketika dikumpulkan disebut dengan al-alamin. Jelas ya? Nah. Ka'alamil jin wa alamil ins wa alamil malaikah fala yahsihu tafsiru qaulihi ta'ala rabbil alamin. Ya, maka beliau di sini menegaskan tidak absah ketika mentafsirkan firman Allah Rabbil Alamin bi anna kulla man siwallahi alam. Bahwasanya segala sesuatu selain Allah itu kita sebut dengan alam. Li annahu istilahun hadithun wal Qur'anu la yufassaru bil mustalahil hadits. Nah, ini yang antum garis bawahi. Karena itu adalah istilah kontemporer dan Al-Qur'an itu tidak diartikan dengan istilah kontemporer. Ya, karena dia lisanul Arab, maka kita menggunakan kalamul Arab sebagai dasarnya. Ya, hujahnya itu dengan kalamul Arab pada saat itu. Ya, nah, nanti ini yang akan dibahas sebenarnya kalamul Arab yang mu'tabar itu dari zaman apa sampai zaman apa. Ya, itu nanti di balaghah biasanya. Ya, oke. Wa ahsanu man 'abbaru bi ibaratin wafiyatin min mutaakhiril mufassirin ahadu ulama'il Hanabilah. Dan yang paling baik menurut beliau dalam mengungkapkan
dengan sebuah ungkapan yang menyeluruh min mutaakhiril mufassirin, dari diantara mufassir mutaakhir itu apa? Siapa? Ahadu ulama'il Hanabilah, salah satu ulama Hanabilah, fi tafsirin tubi'a bi akhara, ya, yang ada di tafsir yang dicetak di akhir. Fa innahu lamma jaa ila dzikril alamin, beliau ketika datang ayat tentang al-alamin berkata asnaful khalaik, mentafsirkannya dengan apa? Asnaful khalaik. Apa asnaful khalaik itu? Al khalaiku dawatul asnaf, ya, makhluk-makhluk yang punya kelompok, sinfun, ya, yang punya kelompok. Mimmalahu jinsun yajma'uhu, ya, dia ini apa? Punya satu jenis yang bisa mengumpulkan makhluk-makhluk ini, ya. Kalladzi matsalna minal malaikati wal insi wal jin, seperti yang kita sudah misalkan dari malaikat, manusia dan jin. Wa ma la sinfalahu, sedangkan yang tidak punya kelompok, fala yadkhulu fil alamin, maka ini sejatinya tidak masuk di dalam kata al alamin. Li'annahu mustaqillun binafsihi, karena dia sendiri, mustaqil, independen, sendiri, jomblo, ya, dia betul-betul jomblo. Kal a'yanil madhkurati anifan, seperti, ya, makhluk-makhluk zat-zat yang tadi sudah disebutkan, minal arsy wal kursi wal jannati wan nar. Fahiya afradun fadzatun minal makhluqat, maka dia itu adalah sebuah individu yang berdiri sendiri-sendiri, minal makhluqat, di antara makhluk, ya. Thumma kasyafa al-musannifu 'ani dalilil mursyid ila ma'rifati rabbi azza wa jalla wa huwa syai'an. Naktafi bi hadzal qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.